wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan menyampaikan materi saya yang berjudul tentang metode demonstrasi. Yang pertama adalah pengertian metode demonstrasi. Metode demonstrasi ialah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan menunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atas benda tertentu, baik secara sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Metode demonstrasi ini merupakan metode yang efektif karena peserta didik dapat mengetahui secara langsung penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari metode demonstrasi. Manfaat dari metode demonstrasi adalah yang pertama, perhatian siswa dapat lebih dipusatkan pada proses pembelajaran, yaitu pada metode demonstrasi. Yang kedua, proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, pengalaman dan kesan yang dihasilkan dari metode demonstrasi pembelajarannya ini lebih melekat dalam diri siswa. Yang kedua adalah tujuan dari metode demonstrasi. Tujuan dari metode demonstrasi adalah yang pertama, guna mengajarkan siswa tentang sesuatu tindakan atau proses atau prosedur keterampilan fisik dan motorik. Yang kedua, mengembangkan kemampuan pengamatan, pendengaran, dan penglihatan para siswa secara bersama-sama. Yang ketiga, lebih mengkonkretkan informasi yang didapat dan disajikan kepada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai langkah-langkah dalam menggunakan metode demonstrasi. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan metode demonstrasi antara lain, yang pertama, mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Misalnya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki sehingga mendorong peserta didik untuk tertarik memperhatikan demonstrasi. Yang kedua, ciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang menegangkan. Yang ketiga, yakin bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan seluruh reaksi peserta didik. Yang keempat, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi itu. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan metode demonstrasi. Poin A adalah kelebihan metode demonstrasi. 1. Dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan konkret atau efektif. 2. Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. 3. Proses pengajaran lebih menarik. 4. Siswa dirangsang untuk aktif mengamati atau menyesuaikan antara disampaikan dan dipelajari. 5. Bisa membantu siswa ingat lebih lama tentang materi yang disampaikan. B. Kekurangan metode demonstrasi. 1. Metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus. 2. Fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. 3. Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan dalam menantang, di samping memerlukan waktu yang cukup panjang, yang mungkin terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran dalam 17, sehingga dalam melakukan demonstrasi ini kita perlu mengkombinasikan dan metode lain sehingga dapat saling lengkap. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode demonstrasi adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyajikan pembelajaran kepada siswa dengan cara memperagakan atau menunjukkan secara langsung dengan menggunakan alat bantu yang sebenarnya atau tiruan. Biasanya metode demonstrasi diikuti dengan eksperimen. C. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode demonstrasi.
Dalam menggunakan metode demonstrasi, guru perlu memperhatikan beberapa hal-hal sebagai berikut. 1. Rumuskan secara spesifik yang dapat dicapai oleh siswa. 2. Susun langkah-langkah yang akan dilakukan dengan demonstrasi secara teratur. 3. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan sebelum demonstrasi dimulai. 4. Usaha dalam melakukan demonstrasi tersebut sesuai dengan kenyataan